Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung temanya masih sama. The power of ikhlas. Wah semangat ya ngomongnya walaupun susah. Aku ikhlas. Walaupun tadi duitnya hilang ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas sebenarnya bisa buat makan loh itu. Bisa buat traktir semua. Aduh jangan dibicarakan deh. Kita juga jadi. Emang nggak boleh dibicarain kalau ikhlas Jangan gitu? dong, jangan. Habis gimana kayak gampang banget ngomongnya tapi ngamalinnya susah Ustadz. Harus gimana dong Ustadz? Mau tahu caranya? Mau tahu? Mau. Ya. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Izin guru kita Habib Muhammad Syahab. Ustadz Masya Allah Tabarakallah. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini Masya Allah Tabarakallah jelang masuk bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan rezeki agar bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Bagaimana sih hukumnya ketika kita ikhlas namun hanya di mulut? Dengerin, bukan di hati. Malah masih belum mau menerima. Dan mengapa ikhlas itu mudah untuk disampaikan namun susah untuk diamalkan? Satu hal buat kita, kalau mau ikhlas di mulut tapi belum di hati, tapi susah banget ya. Ada caranya sebenarnya. Yang pertama, perilaku dan tindakan dalam berbuat itu kelihatan sebenarnya. Kelihatan. Kalau orang yang ikhlas itu biasanya perbuatannya bertahan lama. Majelis Al-Anwar sudah berapa tahun, Habib? Oh, dari tahun 2004. 2004. Berarti sudah 8 tahun. Ya? Sudah 8 tahun, Masya Allah. Dan berada di seluruh... 18 tahun. Salah hitung aku. 18 tahun. Waduh. Ya Allah seumuran sama aku 18 tahun. Itu bertahan. Biasanya kalau tidak ikhlas ya satu sesuai keinginannya ya udahlah. Tapi ini 18 tahun. Wow, bahkan zamannya sampai ke seluruh Indonesia. Maka yang kedua, lihat ekspresi wajah dan cara bertuturnya. Hati orang, karena ikhlas itu tempatnya di hati. Hati itu tidak ada yang tahu. Tapi hati itu bisa ketahuan dari ekspresinya. Apa? Ekspresi. Esteler namanya Esteler Bib. Ekspresi wajahnya. Cara bertutur katanya. Ya. Itu gak ikhlas ya? Itu. Oh, iya. Reaksi, artikulasi kata-katanya itu gimana ya? Gak jelas. Keren gitu itu satu. dari wajahnya, artikulasi. Itu kelihatan. Kemudian, mohon maaf tanpa menggurui. Meluruskan niat saat berbuat baik. Kalau engkau bersedekah, tadi sudah dijelaskan oleh Habib Muhammad Syahab, Masya Allah Tabarakallah, makasih banyak. Perbedaannya, jikalau engkau menerima, ridholah. Tapi ketika engkau memberi, ikhlas. Tidak mengharap balasan dari orang yang kita beri. Sekali lagi, tidak berharap balasan dari orang yang kita beri. Hati-hati. Aku mau kasih uang kamu tapi antar aku ke sana dulu ya. Gak ikhlas dong itu. Berarti Ada embel-embelnya. Itu upah. Makanya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah itu luar biasa. Kalau pada tidur semua, ahlu supa di masjid itu Bunda Aisyah itu mengikat uang di ujung-ujung sarung mereka, kemudian tinggalkan. Lalu ketika sudah memberi langsung pergi. Kenapa ditanya? Kenapa saya tidak mau mengharapkan terima kasih? Kalau ada orang memberi mengharap balasan terima kasih, dikhawatirkan ikhlasnya tidak. Makanya kita dulu di pesantren kalau ada guru ngaji, kita tidak mau suruh-suruh murid kita deh. Kenapa? Takutnya nanti tidak ada balasannya kecuali itu. Karena mengharap balasan dari disuruh-suruhnya itu. Terakhir, ikhlas itu tidak diucapkan tapi di hati. Masya Allah. Karena tempatnya ikhlas di hati. Tempatnya di hati, makanya kadang kalau gampang ngucapinnya aja gitu ya. Tapi kalau hatinya belum bisa nerima itu makanya gak ikhlas gitu saya ya. katakan kalau ini, coba jangan katakan ikhlas deh. Iya. Tapi lakukan aja gitu ya. Baik, Masya Allah. Ustaz Maulana terima kasih. Tadi kan ada promo saya sama Habib. Oh iya, gimana? Kelihatan Habib itu betul-betul tidak menjawab. Oke, kalau gitu kita cari tahu lagi deh mengenai ikhlas biar kita ikhlas itu ada di hati, tidak hanya diucapkan saja jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Sekarang aku mau nanya lagi nih mengenai sholat. Habib Muhammad, aku mau nanya Habib. Nanti ya Bib ya, kalau aku sholat nih tiba-tiba lagi ada keperluan mendesak gitu Bib. Itu
jadi buru-buru sholatnya. Itu jatuhnya jadi nggak ikhlas apa gimana ya Bib ya? Nah, ini sebenarnya pertanyaan, jawab sekarang. Ini jawab sekarang Bib. Tetap ada pahalanya nggak sih Bib kalau misalnya sholatnya nggak ikhlas kayak Ini gitu Bib? sebenarnya urusan kita orang kalau di bandara. Ah gimana? Iya. Oh karena buru-buru. Ustaz, guru kan kita sering pindah bandara subuh sholat. Nah, jawab jangan. Jawab dong sekarang dong. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Mas Sony. Maaf. Ikhlas nggak tuh salah nama? Oh, ya udah. Harus ikhlas tuh ya. Ikhlas Bib. Baik, artinya Abu Laith As-Samarqandi itu di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin ada ngasih tahu waqala ba'dul hukama, artinya sebagian ulama ini mengatakan ada 4 macam disebutkan ibadah seseorang itu termasuk sholat itu tanda-tanda diterima atau tidak sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia sholat, mau dia sedekah, mau apapun bentuknya. Pertama apa? Pertama adalah ilmu. Jadi ilmu kita harus tahu tuh ilmu ibadah yang harus kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tadi Sony tanyakan, sholat bagaimana? Minimal kita harus tahu ilmu sholatnya. Walaupun tidak mendetil, minimal kita belajar ilmu sholat. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua niat. Tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagaimana niat kita. Sebab niat ini yang membedakan antara farqul adah wal ibadah. Niat ini yang membedakan antara ada sama ibadah. Ada itu bukan ada kebiasaan. Kebiasaan wal ibadah yaitu tentang ibadah, itu yang membedakan adalah niat. Misal contohnya mandi biasa dengan mandi janabah, kan yang membedakan niat gitu. Kemudian yang ketiga apa? Sabar. Jadi ketika melakukan ibadah apapun bentuknya, amal yang kita lakukan adalah sabar. Ini kadang-kadang begini Ustaz, saya ikhlaslah ya kalau pacar saya diambil orang, bukan ikhlas, sujud syukur, itu hal yang haram. Allah bidahkan dia dari hal yang haram, kan begitu. Iya benar. Saya ikhlas, pacar saya diambil, bersyukur. Iya benar. Jadi jangan pernah curhat masalah pacar kepada Habib. Iya benar. Itu jadinya sabar. Nah, yang keempat adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini syarat di antara ibadah kita ini diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedekah tanpa ikhlas, ya orang yang mendapatkan itu tetap dia mendapatkan manfaat daripada apa yang kita berikan. Tapi ketika kita yang memberi, maka tidak ikhlas, tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sholat. Nah, misal sholat, contoh Sonin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat beneran misalnya. Ya. Kan sholat itu misalnya dari kita nih Ustaz Maulana, Ustaz Syam misalnya kan di bandara kan kita suka terburu-buru. Iya. Nah kan tapi ada tata caranya, walau terburu-buru bisa ikhlas dan tepat. Misal contoh sholat ya, misal sholat Salat di waktu yang mepet misal maksudnya. sholat di waktu yang mepet atau sholat kita nunggu pesawat kan, Iya. pesawat nggak nunggu kita. Oh iya. Kita tetap Dan wajib tidak sholat. Tahu, jam berapa, kapan waktunya boardingnya. Atau memang sudah jelas itu kan, sholat misalnya baca yang wajib-wajibnya. Kita terburu misalnya diri Al-Fatihahnya aja itu kan yang wajib. Ya. Jadi yang sunnah kita tidak baca. Apalagi misal waktu sudah mepet nih, yang wajibnya saja kita Berarti baca. tidak iftitah juga dong. Tidak usah iftitah, itu kan sunnahnya. Karena yang wajib, karena waktu kan Karena terburu-buru. Tapi terburu-buru kita bacaannya tidak salah, tetap ada tumak ninanya, tetap ada kehusyuannya. Misalnya maaf pas Allahu Akbar. Nah, kan bacaan ruku, ingat gak bacaan ruku? Ingat dong, alhamdulillah. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Kalau nggak bisa 3 kali karena terburu-buru, sekali. Karena kan waktu gitu, kan waktu boleh, tapi tidak mengurangi kekhusyuan di dalam sholat. Walaupun terburu-buru dan tetap ikhlas. Masya Allah. Jadi walaupun buru-buru, ya. Sudah 0. Oh udah nol, berarti tandanya, kita harus ikhlas kalau udahan dulu. Udah habis. Iya ikhlas kok, ikhlas, Masya Allah. Jadi tidak ada menggerutu ya dalam sholat. Tidak ada menggerutu. Oke baik, terima kasih ya Habib atas penjelasannya. Masal yang penting tahu dulu ilmunya ya jamaah yang ada di rumah ya. Oh mau ngingetin, ini penting sekali Ustaz Apa itu? Maulana. Ada berita penting? Ada dong. Apa itu? Bulan Ramadan Islam itu indah tayang jam 4.15. Selama bulan suci Ramadan, Iya dong. Islam itu indah tayang jam. Jam 4.15. Berarti bisa sahur bareng jamaah dong. Iya dong, kita sahur sama-sama ya, belajar ya sampai jam 6, jangan sampai kelewatan. Diingetin ya, selama bulan Ramadan, Masya Allah. Tapi masalahnya ada callingan gak?
Ada, Oh, ada. insya Allah. Iya. Baik, jamaah yang ada di rumah. Aku tadi udah banyak banget nanya ya sama guru-guru kita. Sekarang aku mau ngasih kesempatan nih jamaah untuk bertanya nih, Masya Allah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah aku pegang handphonenya. Aku sambungin dulu ke TV jamaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. The power of ikhlas. Kita buka. Nah. Masya Allah banyak yang komen. Nih, aku bacain ya dari MRSH 2444. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, apakah kalau kita tidak menagih hutang yang sudah lama tidak dibayar, harus kita ikhlaskan, sedangkan membayar hutang itu wajib hukumnya? Mohon jawabannya ya, Ustadz. Baik, nih mengenai hutang kayaknya Ustadz Syam bisa jawab melalui tausiah. Kirain melalui bayarin hutang itu. Mohon penjelasannya Ustadz. Tapi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Kalau berbicara tentang dain ini atau hutang piutang ini, Nabi SAW itu pernah tidak mau mensolati jenazah orang yang masih punya hutang, padahal jenazah tersebut adalah orang yang mati syahid. Orang mati syahid saja ada hutangnya, Nabi tidak mau sholat ya, apalagi yang tidak mati syahid. Subhanallah. Tapi Nabi SAW itu luar biasa. Nabinya yang tidak mau mensolati, tapi para sahabat mau mensolati atau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mensolati jenazah yang masih ada hutangnya. Karena benar-benar urusan yang sangat panjang sampai ke akhirat kelak. Sampai terkatung-katung arwahnya tidak diterima di langit. Kenapa? Karena masih ada sangkutan hutang piutangnya. Makanya ulama-ulama kita khususnya di Indonesia ini luar biasa. Mengambil contoh yang luar biasa setelah disolati. Kemudian ada sambutan daripada keluarga mengatakan jikalau orang tua kami punya hutang maka beritahukan kepada kami. Datang ke rumah tunjukkan buktinya agar hutang itu dialih pindahkan kepada kami. Namun subhanallah ternyata ada seorang yang berhutang, jangankan anaknya, bapaknya saja tidak bisa bayar apalagi nanti anaknya. Mungkin dia orang susah gitu ya, orang sangat susah sekali, orang tidak mampu sama sekali, punya hutang zaman dahulu, kemudian meninggal dunia dipindahkan kepada anaknya. Bapaknya saja tidak bisa membayarkannya apalagi nanti keturunannya, subhanallah. Apa yang harus dilakukannya? Ternyata orang seperti ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihadapkan dengan peradilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dipanggillah orang yang tadi memberi hutang tadi. Yang memberi hutang ini ternyata tidak cukup amalnya masuk surga. Lalu ia melihat ada satu surga yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertanya, "Ya Allah, itu surga untuk siapa?" Allah jawab, "Itu surga untuk orang yang membebaskan hutang." Itu surga untuk orang yang membebaskan hutang. Maka ia mengatakan, "Kalau begitu saya bebaskan hutangnya si fulan tadi." Ini sudah di akhirat ceritanya. Jadi subhanallah, ada kesempatan tidak membayar hutang, yang penting yang dihutangin adalah orang soleh. Orang soleh yang banyak amalnya. Jadi walaupun diambil nanti amalnya di akhirat, tetap cukup untuk yang membayarkan hutang masuk surga, cukup juga untuk yang memberikan hutang masuk surga. Tapi harus soleh gitu ya. Habib nanti aku ngutang ikhlasin ya Habib ya. Soleh dulu tapi ya. Harus soleh supaya nanti kalau diambil amalnya sama Habib di akhirat itu masih cukup untuk masuk surganya Sony. Waduh gak Oh, iya. soleh. Banyakan mana amal kita nih? Harusnya gini, Balik ya. Habib, kalau ngutang sama saya tidak akan tagih saya. Oh gitu Iya. ya. Oh pulang ini. Subhanallah. Kemudian yang kedua, apakah hukumnya menagih hutang? Maka hukumnya menagih hutang itu wajib. Wajib menagih hutang. Nah sekarang pertanyaannya, saya ya udahlah nggak usahlah nagih-nagih hutang. Gimana dong? Kata Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Kalau ada orang yang berhutang, berikan tambahan waktu agar tidak menyusahkan. Tapi kalau disedekahin atau diikhlaskan, diridhokan, maka itu sesuatu yang lebih baik bagimu jikalau engkau mengetahuinya. Maka wajib menagih hutang, tapi kalau mampu untuk mengikhlaskan, meridhokan, itu lebih baik bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz makasih Ustadz ya. Sama-sama. Tapi aku gak bisa komen banyak nih, aku lagi emosi Kenapa? banget nih ngeliat nih. Lah. Haters gimana sih komennya pada aduh pada gak baik semua bikin emosi. Kenapa tuh? Ini komen-komennya jadi gak ada yang bagus. Kan sebenarnya kan kita harus kelihatan bagus gitu. Tapi di komennya gak bagus. Kan suka kesel jadinya.
udah berusaha baik apa segala macam tapi aduh. Kok emosi ada- banget sih? Iya, ini haters nih pada komen-komennya nih jelek-jelek Baik, semua. kayaknya harus ada orang dikipasin nih. Tunggu, aku cari kipas dulu ya. Itu saat itu ada kipas tuh di Emang ada dekat kipas sana itu, ya. Emang aku sate baik. kambing Lagi panas Ustaz. tuh. Enggak. Enggak, ya aku ikhlas sebenarnya haters Iya, kayak iya. begini. Udah, kita ikhlasin kipasin aja. ya. Kita kipas-kipas Daripada dulu. kepanasan. Gimana? Udah orang Ikhlas, kayak gitu ikhlas, tapi kan diikhlasin ikhlas juga ada aja. batasnya Ustaz. Ikhlas ada batasnya, ya kan? Ada Tenang, batasnya sabar, dong sabar, ikhlas. sabar. Jangan Ada. kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita bahas lanjut lagi ya. Nanti aja, Kita Ustaz. tenangkan dulu ya. Aku Betul. tenangkan dulu. Dikipasin aja, Ustaz, Ya, dikipasin. Coba. Iya, iya. Coba. Ambil Oke, RS siram. Setelah yang satu ini jamaah, Jangan jamaah. dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabar. Ya, nggak bisa Makanya gitu. enggak usah macam-macam.